Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Eli, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Ninja Dito Bintang Restuaji, nomor Taruna 2101150, kelas TD 312. Kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester 5, yaitu menghitung pembebanan jalan. Di sini terdapat ada gambaran kapasitas ruas jalan, yaitu pergerakan dari beberapa zona. Ada zona A, B, C, D, E. Yang diketahui ada ruas jalan yang menghubungkan pada setiap zonanya, dan juga ada kapasitas setiap ruas jalannya. Ada data berapa pergerakan, di mana yang keluar zona maupun yang masuk ke zona masing-masingnya. Nah, kemudian di sini kita lihat bangkitan dan tarikan, di mana bangkitan merupakan pergerakan yang keluar dari zona, dan tarikan di mana yang masuk ke zona. Nah, data di sini kita dapatkan dari hasil trip distribution, yaitu perhitungan matrik OD. Jadi kita bisa lihat dari data tersebut, origin destination dari kasus yang digambarkan tadi, ada total bangkitan yang keluar dari zona. Contohnya ada zona A menuju zona B, zona C, zona D, dan zona E. Totalnya bangkitan dari zona A 251. Kemudian untuk tarikan, yaitu pergerakan masuk ke zona A. Misal zona E ke zona A, B ke A, C ke A, D ke A. Nah, itu kita dapat lihat dari data total pergerakan zona tarikannya. Itu yang tabel yang di bawah. Nah, begitu juga kita bisa lihat hal yang sama dari setiap zonanya. Nah, di sini ada jarak antar zona, di mana zona 1 atau zona A ke zona 2, zona B, lalu ruas jalan 1 ke 2, panjang jalannya yaitu 14, asumsikan 14 km. Kemudian kita bisa lihat dari zona B ke C atau not 2 ke 3, kita asumsikan 8 km panjangnya. Kita bisa menghitung pembebanannya masuk ke trip assignment. Di sini kita dapat melihat ada asal tujuan. Nah, dari hasilnya sudah. Contohnya dari asal A ke B, volumenya 75, A ke C 47, A ke D 47, dan seterusnya. Kita cocokkan. Kemudian untuk volume yang akan kita isikan, kita sesuaikan cara menghitungnya, yaitu dengan cara misalnya perjalanan asal A ke tujuan B. Dalam gambaran tadi, ketika melakukan perjalanan A ke B pasti memilih ruas jalan. Nah,
dari ruas jalan yang disediakan dari A ke B bisa dari 1 ke 2 atau 1 ke 5 baru ke 2 atau 1, 5, 4, 3, 2. Jadi berbagai macam polanya. Namun yang kita ingin kita lakukan pembebanannya pastinya gimana kita bisa memilih ruas jalan yang paling efektif, paling singkat. Nah, kita bisa lihat untuk tabel 1-2 merupakan kolom yang isi datanya 75 dikarenakan untuk menempuh dari jarak asal A ke B ruas jalan paling pendek yaitu 1 ke 2, not 1, 2. Nah, ruas 1 ke 5, 1 ke 2 itu maka akan memakan 13 ditambah 14 km. Kalau 1 ke 2 bisa cuman 14 km. Nah, maka dari itu pemilihan dari ruas jalan ini merupakan jalan yang paling efektif. Nah, untuk kasus A ke C kita bisa lihat dari cara melewatinya yaitu dari ruas 1, 2 baru ke 3 atau 1 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3. Nah, kita akan hitung ruas jalan yang paling efektif. Benar, jadi kita akan menghitung ruas jalan yang paling efektif. Nah, maka dari itu kita akan melihat pembebanannya dari A ke C melewati B itu sekitar 22 km. Kalau misalnya kita mengambil dari A ke C melalui E dan D, itu kita memakan jarak sekitar 28 km. Begitu. Maka akan kita pilih dari rute 1, 2 ke 3 untuk notnya. Jadi untuk kita memilih 1, 2, dan 3 maka kita akan memilih tabel 1, 2, 2, dan 3. Lalu begitu juga ketika kita mengisi kolom-kolom yang lainnya, kita menghitung dengan cara yang seperti kita lakukan di awal tadi. Gimana cara kita memvalidasinya? Kita bisa aplikasikan ke visumnya langsung. Nah, kita hapus dulu biar gampang. Nah, kita akan buatkan suatu skema yang sama seperti penghitungan yang di awal tadi. Nah, kita akan buatkan 5 zones, kita samakan seperti yang tadi, harusnya juga sama. Nah, untuk jaraknya sendiri, kapasitasnya kita sesuaikan dengan tugas 7 yang telah kita kerjakan yang lalu. Kemudian sini ada volume atau kecepatan ya, kita asumsikan sesuaikan dengan masing-masing jalan, kita sesuaikan, cuman seperti asumsi ya. Jadi untuk transport sistemnya itu kita samakan sesuaikan dengan fasilitas yang ada di visumnya. Kalau misalnya kita mau memilih, kita bisa juga kita edit aja, nanti kita sesuaikan gitu. Untuk panjangnya kita sesuaikan dengan jarak yang tadi, zona antar not
misal 12 panjangnya 14 km ya. Nah, kita 2 ketiga kita lihat 8 km. Nah, kita samakan. Terus kita udah sesuaikan. Setelah itu kita akan membuat perhitungan matriksnya. Nah, kita edit dari matriksnya sendiri. Nah, ketika sudah seperti itu, kita copy aja langsung ke, nah, matriks yang ini kita copy, kita Ctrl C, kita paste di situ. Jadi nanti otomatis langsung ke isi seperti itu. Habis itu kita masuk ke prosedur sequence-nya. Ada reference object, kita akan milih mobil ya, car. Setelah itu kita langsung run aja. Tapi sebelumnya kita harus memilih pembantu pengaturan run. Nah, kita sesuaikan dengan live hand traffic ya, sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kita coba run ya. Kita klik start prosedur sequence. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, pada model visum ini telah menyesuaikan pada jarak yang paling pendek seperti apa dan pembebanan paling efektif itu seperti apa. Untuk memvalidasi data yang kita hitung di awal tadi, kita bisa lihat tuh dari 12 itu 122 2 ke 1 123. Benar atau tidak, kita cocokkan. 1 ke 2 122, 2 ke 1 123. Berarti udah benar ya kita pengaplikasiannya di visum. Nah, 2 ke 5 itu 14, 5 ke 2 15, kita cocokkan. 2 ke 5 14, 5 ke 2 itu 15 ya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat datanya udah sama seperti yang kita kerjakan dan kita modelkan di visum itu sudah sesuai. Jadi secara keseluruhan kita perhitungan sudah benar. Nah, kita bisa lihat jarak yang paling pendek itu bagaimana. Nah, karena sudah ditampilkan, sudah sesuai dengan pengaplikasian di visum. Seperti itu. Mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.